Ini seri, ini recording tempat saya doang ya. Kalau yang Iya, memberi, atau enggak Bapak record terus nanti kirim ke saya aja, Pak. wes, tadi belum kerekod ya yang setelah itu tadi ya. Iya, oh iya, lupa Enggak, yang tadi pertama udah. udah kok, Pak. Yang pertama tadi Ya udah yang kedua recording. lupa, yang kedua lupa. Ya diingetin. Ya, ya udah nak record dulu dah. Ah, karena nggak berbayar ya begini. Eh, nah ini ya. Nah ini adalah komposisi ya. Komposisi yang diketahui hasil komposisinya. Nah, ini kan. Berarti ini X sama dengan 15X kuadrat min 6X plus 19. Ini kan sama saja G bunda F X gitu kan. Sebenarnya kan sama dengan ini kan. 15X kuadrat min 6X plus 19. Nah, ini apa? GX ada nih. GX-nya, nah berarti yang diketahui GX berarti FX ini adalah untuk ganti si X ini. Jadi nulisnya GX-nya itu X-nya diganti dengan FX. Berarti akan menjadi 3 FX, gitu kan? Nah, gitu ya. Kalau di sini GX sama dengan 3X plus 7, kalau ini misalkan GA akan menjadi apa? 3A plus 7 gitu kan? Nah, kalau ini diganti GFX gitu kan, gampangnya. Dia akan menjadi 3 FX gitu kan. Nah, plus 7 gitu kan. Nah, sama. Jadi, fx ini masuk di G, gitu ya. Nah, berarti X-nya berarti 3 kali fx ditambah 7 sama dengan 15x kuadrat min 6x plus 19. Nah, terus kemudian cari apa? Fx kan ya? Ya keluarin aja. Ini 7 pindah tuh. Berarti 3 kali fx sama dengan pindah tuh tujuhnya berarti 15x kuadrat min 6x plus piro kuwi? 12 ya? Terus tiganya apa? Ya, untuk bagi. Berarti fx itu sama dengan 15x kuadrat min 6x plus 12 dibagi 3. Berarti si fx piro kuwi? 5x kuadrat min 2x plus 4 lar. Kan ditanya kan fx gitu. Itu beda dengan contoh setelahnya ya. Jadi eh, kalau ini posisinya yang ketahuan adalah si G, G-nya yang di depan, gitu ya. Nah, contoh yang beri setelahnya itu adalah kalau diketahui fx-nya. Jadi beda posisi yang diketahui, ya. Kalau ini gampang sebenarnya cuma agak ribet di reveal di ini ya. Nah, tapi tinggal kalau udah masuk ke sini tinggal pindah-pindah-pindah nanti keluar fx-nya yang dicarikan fx. Wes. Kalau misalkan ditanyakan F2, ya wes masukin di sini, gitu ya. Jadi kalau F2 ya 5 kali 2 kuadrat min 2 kali 2 plus 4. Misalkan F2. Oh, ini 20 min 4 plus 4. Gitu ya. Oh, 20 kayak gitu aja. Misalkan ditanyakan F2. Oh, tanya. Apa ya? Ngerti ya? Ah, eh saya mau lanjut ke contoh yang ini. Ini yang saya katakan tadi, beda posisi. Kalau diperhatiin, nah, misalkan di sini. Kalau ini F bundaran G X, ini kan yang diketahui. Di situ 2X kuadrat, oh iya, 4 ya, plus 3. Nah, ini sama tadi, F G X, gitu kan. Sama dengan 2X kuadrat min 4X plus 3. Terus, G-nya diketahui kan? Ya berarti ganti GX-nya. Ini ganti. Berarti menjadi F X min 1. Wes ngono. Nah, sekarang tujuannya adalah mencari fx. Ini agak sedikit pakai kayak YY gitu permisalan ya. Nah, intinya adalah nanti diubah fx. Kalau di ini
Jangan ini pindah satunya dipindah, nggak bisa. Oh, dipindah nah nanti gimana? Nah, ini dipakai permisalan. Jadi ikutin pakai permisalan. Dimisalkan ganti Y sama dengan apa? X min satu. Kalau X sama dengan Y sama dengan X min satu, X-nya sama dengan apa? Y plus satu. Ya. Sekarang kalau di situ kan fx min satu, ya kan? Kalau fx min satu tadi sama dengan apa? X min satu sama dengan apa? Y kan? Berarti tak ganti Y boleh tak ya? Boleh kan? Berarti yang di sini yang belakang harus diubah ke dalam bentuk Y. Ya, X-nya ganti aja dengan ini, yang belakang. Jadi yang di depan ini ganti sini, yang belakang ini untuk ganti di sini. Jadinya apa? 2Y plus satu kuadrat. Ikutin bentuknya atas. Minus 4. X-nya ganti dengan Y min 1, plus satu ya. Plus satu plus 3. FY-nya sama dengan apa? Buka tuh semuanya. Kebetulan ini kan Y plus satu ya. Kalau Y plus satu dikuadratin. Nah, ini duanya nanti. Berarti 2Y kuadrat plus 2Y plus satu gitu ya. Min, buka aja 4Y min 4 plus 3. Masuk tuh. FY sama dengan 2Y kuadrat min plus ya, 4Y plus 4 min 4Y. Ini min satu ya. Udah berarti FY sama dengan 2Y kuadrat. Ini kan 0 nih. Ini kan bisa 0 lah. Wah, ini sederhanain. Ini 0. Yes. Ini 4 kurangi satu plus 3. Berarti kalau fx, ya wes ganti y-nya dengan x 2x kuadrat Mister, plus 3. Yui. maaf potong itu dua kan 2y² plus 2y+1 harusnya Oh, dikali salah dua ya. jadi dua itu. 2 ya. Ini 2 ya. 2 berarti satu ya. Ini maksudnya. Iya Pak. Oke. Nah, sip. Jadi eh intinya dua bentuk itu deh. Ini tadi ya. Posisinya. Kalau ini posisinya yang diketahui yang di belakang. Jadi perlakuannya beda. Kalau yang di atas ini gampang. Oh, masuk di ini tadi, tinggal pindah-pindah-pindah. Kalau ini pakai permisalan. Yes, bentuknya kayak gitu. Ngerubah yang di sininya. Nah, supaya menjadi FG. Kalau udah ini dalam Y semua, ya udah ganti X. Gitu. Itu bentuk yang komposisi fungsi. Ya, next berikutnya. Pak, ada di pilihannya nggak ada tadi ya, Pak? Di pilihan yang tadi. Ya, udah ya. Oke, kita ke nomor berikutnya. Kalau oh ini kalau ini main segitiga aja. Oh, kalau kita membuat segitiga, siku-siku, ya kan? Misalkan ini A, A-nya di sini. Cos itu apa sih? Cos A itu sama dengan 2/3. Cos itu samping toh. Cos itu samping per miring ya. Nah, ini akan menjadi 3 kuadrat. 9 dikurangi 2 kuadrat 4 ya. Berarti akar 5. Yang ditanyakan adalah ini lancip, ya lancip. Kalau lancip itu bisa main segitiga doang, tapi kalau tumpul itu pakai kuadran-kuadran itu. Tapi kalau lain ini pakai segitiga. Tangan A, tangan A itu berarti depan. Depan itu kan akar 5 per piro atau kui? 2 ya? Ya wes. Dia akan menjadi setengah akar 5. Wes, itu. Udah. Jadi kalau perbandingan itu.
Kalau perbandingan nanti pasti ketemu angka yang kecil sih. Nah, ini kalau angkanya gede, ininya ya Pitagorasnya ya maksudnya Pitagorasnya nanti gede, ya nanti kalau dimain di perbandingan kalau dia bisa sederhanakan, sederhanakan gitu. Oh, jangan terkecoh dengan beberapa bentuk harus fokus. Oh, ini berarti begini dalam segitiga. Mainnya segitiga aja. Bukan kalau ini dia hanya di kuadran satu atau segitiga itu di kuadran satu kalau positif positif. Itu ya. Nah, next berikutnya. Oh, ini aplikasi. Kalau aplikasi digambar ya. Jadi kalau kalau aplikasi intinya ketemu gambar. Oh alah, sebentar. Seekor kelinci. Nah, seekor kelinci jadi gambar. Jadi seekor kelinci ini tanah ya, di lubang tanah. Nah, ini misalnya lubang ini sini. Ini kelincinya, gambar kelinci. Jangan kelamaan gambar kelinci. Nah, terus kemudian dia melihat elang yang terbang dengan sudut 60 60 derajat. Elang itu di atasnya. Ini turun. Nah, ini 60 derajat di sini. Ada gambarnya itu posisinya gitu ya. Ini 60 derajat. Jika jarak kelinci dan elang 18, berarti jarak itu yang mana? Jangan kebalik tuh. Jarak itu yang ini. Jadi ini mata kelinci, elangnya kan di sini. Nah, jarak itu yang ini kan. Nah, ini 18 meter. Jadi hati-hati, jangan kalau kayak gini harus hati-hati. Udah, jadi tanya kan apa? Tinggi elang, kalau namanya tinggi kan dengan tanah gini kan. Nah, ini piro. Nah, ini kan segitiga siku-siku toh. Kalau ini X ya, berarti X-nya ketemu piro gitu kan. Nah, sekarang hubungan ini kan kalau ini sudut 60, ini sisi depan kan ya. Ini miring ya. Apa hubungan depan dengan miring itu? Sin. Sin 60 derajat itu sama dengan depannya si X. Miringnya 18 tuh ya. Nah, kayak gitu. Sin 60 berapa? Harus hafal lo. Kemarin tak suruh ngapalin ya. Sin 60 berapa? Setengah Setengah akar 3. akar 3. Iya, X sama dengan 18. 8. Wes, berarti X itu 18 kali tulis setengah akar 3. Coret itu 9. Wes, 9 akar 3. Wes. Jadi kuncinya adalah harus tahu gambarnya. Syukur-syukur udah ada gambarnya lebih enak lagi kan. Nah, itu ya. Yang ditanyakan tinggi elang dengan tanah. Ya udah. Itu ya. Kalau eh biasanya bisa saja yang diketahui misalkan di sini 6. Ini yang ditanya. Misalnya nih Y. Kalau ini berarti depan dengan samping itu apa? Tangan. Tangan 60. Ini contoh ya, jangan di ini. Kalau tangan 60 berarti Y dibagi 6. Nah, udah tangan 60 piro. Ingat ya kemarin ya. Jadi kalau 0 derajat 30 berapa lagi? 45, 60, 90 ya. Ini sin. Sini 0 ya. Setengah. Setengah akar 2. Setengah akar 3. Satu ya. Nah, cos. Balik aja. 0. Boleh dibalik ini. Setengah. Turun. Kayak turun turun tapi bilangnya. Ini setengah. Tetap akar 2. Ini setengah akar 3. Ini satu ya. Nah, tangan. Tangan itu di sini 0. Ini tidak terdefinisi. Ini kan sama nih. Pokoknya kalau tangan itu adalah sin perkos. Ini kan sama toh tangannya. Ini satu. Ini pakai akar 3 dua-duanya. Cuma yang di sini pakai sepertiga. Wes ngapalinnya gitu. Ya lebih kecil gitu kan. Kalau tangan itu naik satu
Satu dengan akar sepertiga akar tiga itu lebih gedean satu. Posisinya begitu. Jadi naik. Itu ngingetnya. Jadi ini aplikasi trigono yang bentuk sederhana. Kalau yang kemarin sebelumnya ya aplikasi ada tangan, ada cos, ada sin, yang ada kapal, ada menara gitu kan. Nah, kalau ini simpel. Kalau kalian lihat lebih simpel. Ya, hanya menggunakan trigono dan sudut istimewa. Sudut istimewa harus hangat ya, gitu. Pokoknya cuma ada kalau sudut istimewa itu 0, 0, 30, 9, 45, 60, 90. 0 setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, naik kan? Jadi ingatnya adalah sebenarnya polanya, kalau lupa itu kan dari ini yang namanya lupa ya. Kalau lupa itu, ini sebenarnya semuanya akar akar 4 sih. Nah, jadi 0 ini akar 4, sebenarnya ada akar 4, setengah akar 4, sorry. Ini setengah akar 4 ya. Sorry, sorry. Satu, dua, dan seterusnya. Jadi pada prinsipnya adalah naik, selalu selalu naik. Jadi ingat 0, setengah, setengah akar 2, sama setengah akar 3. Itu. Setengah akar 4 ini sebenarnya kan setengah akar 4 ini. Ketemunya kan satu kan. Gitu. Jadi setengah akar 0, setengah akar 1, nah, ketemunya kan tetap gitu. Tapi kalau kalian udah kelas 10 kan berarti udah lewat, itu tahu bilangannya. Posisinya poin naik setengah akar setengah, setengah akar 2, setengah akar 3 gitu kan posisinya seperti itu. Itu. Next ya. Oke. Eh kalau ini seperti tadi, bagus berdiri, coba digambar aja kalau kayak gini. Bagus berdiri dengan jarak 80 meter, berada dari sebuah menara, memandang puncak menara dengan sudut elevasi. Elevasi itu naik ya. Oh, kalau ini ini memperhatikan ketinggian. Jadi ada si bagus, ada sebuah menara, gitu kan. Menara. Tinggi si bagus dari matanya ya, mata bagus itu dari tanah. Nah, ini sedikit aplikasi, ini 150 cm. Terus dia melihat sini, gitu kan. Elevasi itu yang ini berarti mendatar, dengan yang naik itu elevasi. Kalau yang turun namanya depresi gitu ya. Terus apa lagi yang kita? Berdiri dengan jarak 80 meter dari sebuah menara. Nah, ini kan menara ini 80-nya, 80 meter. Pertanyaannya adalah tinggi menara tersebut. Jadi tinggi menaranya dari tanah maksudnya ini. Jadi dari sini sampai sini. Ini gambarnya agak sedikit ngaco ya. Nah, ini aja berapa? 150 cm gitu kan. Terus ini, nah ini kalian bisa pakai segitiga siku-siku. Sudut ini 80 kan sama 80. Ini misalkan X. Berarti X itu sama dengan, X-nya yang ditanya kan. Berarti pakai apa? Tangan toh. Tangan 30 sama dengan depan per samping 80. Tangan 30 piro? Ah, udah nanti ketemu tinggal ditambahkan aja. Gitu ya. Kalau tangan 30 berapa tadi? Sepertiga akar 3 ya. Ini X per 80. Berarti si X itu 80 kali sepertiga akar 3. Berarti ini 80 per 2 gitu kan. Akar 3. Nah, totalnya nanti tinggal ditambahkan aja. Jadi jarak ini ditambahkan ini. Nah, nanti tinggal cocokin mana yang cocok gitu, yang sama, yang sesuai gitu. Itu tinggal di otak-atik gitu. Itu ya. 150 cm itu sama dengan 1,5 ya. Ya kan? Ada yang sama nggak itu? Sorry, sorry, kalau 8 per 2 per 3. Ah, yang ini ya. Tambah kan? Ini kan kayak gitu. Nah, itu. Jadi
Kalau ini memperhatikan tinggi mata. Kalau tadi yang elang tadi tidak memperhatikan ketinggian mata elang. Karena deket kan, karena dari lubang gitu ya, jadi mepet dengan tanah gitu. Kalau ini ada ketinggian tertentu, kalau orangnya berdiri gitu kan, dia punya ketinggian 150 cm gitu ya. Mana ya? Oh, terus next berikutnya, itu ya, jelas ya. eh Sebenarnya ini kemarin saya bahas, tapi ya tak ulang. Ini sebenarnya SPL tapi dikerjakan dengan cara matrik. Ya, jadi SPL tapi dikerjakan matrik. Tapi harus ketemu bentuknya dulu. Nah, ini biaya sewa, kan pertanyaan biaya sewa hotel tiap malam dan biaya satu tempat. Nah, udah ini X-nya, misalkan ini X, ini Y kan. Berarti bentuknya akan menjadi 5X ditambah 4Y sama dengan piro kuwi? 3 juta ya. 3.100.000. Ya. Terus yang ini 6X ditambah 5Y sama dengan piro? 3 juta deh ya. Ah. Terus ini kan dalam bentuk matrik. Sebelum dikerjakan lihat posisinya. 3.100.000-nya di atas ya. Ya udah sesuaiin pokoknya. Kalau belum selesai sesuaiin aja yang ada di sini. Nah, ini tulis dalam bentuk matrik. Koefisiennya 5, 4, 6, 5. Kan dikalikan matrik XY gitu kan. Sama dengan, nah ini dalam bentuk matrik nih. Gitu kan. Ini 3 jutanya. Nah, sekarang ini kan tinggal nyari apa? XY-nya. Nah, posisinya kalian lihat XY kan. Ya udah, kalau ini adalah matrik A, ini matrik B, kan dikali sama dengan matrik C. Berarti B itu yang ditanyakan B-nya. Berarti B itu sama dengan yang dihapus di depan kan ya. Berarti inverse-nya di depan. Si A itu di inverse kali C. Nah, berarti B itu apa sama dengan, bentar lagi habis juga ya. B itu tadi saya tulis sudah. B itu adalah XY. Nah, A inverse itu berarti inverse dari matrik A-nya ini. Berarti seper dari determinan ya. 5 kali 5 ya. 25. 6 kali 4, 24 ya. Nah, adjoin itu ditukar. Yang matrik A. Ini dikali negatif. Ini negatif juga kan. Terus ini baru 3.100.000. Ini ada 100-nya. Ini yang 3 juta doang. Nah, ini kan ketemu satu. Ya wes, XY sama dengan ini sorry, 5 doang ya. 5 min 4 min 6, 5. Ini 3.100.000. Ini 3 juta. Masih cocok Kak? Yang ini ya. Yes. Kayak gitu. Jadi ini tidak diminta menyelesaikan X-nya berapa, tapi menyelesaikannya dalam bentuk matrik. Tapi matriknya juga tidak sampai selesai, jadi hanya dalam bentuk persamaan. Itu permintaannya. Ini beberapa kali kan keluar ya. Kalau soal di TO 1 atau 2 itu. Itu. Ya, ada yang bertanya? Oh iya, supaya saya tahu kalian yang hadir siapa aja, tolong di mana itu? Di chat ditulis hadir gitu ya. Saya supaya saya bisa tahu siapa aja yang hadir. Gitu. Ditulis di chat aja hadir, Pak. Gitu. Ya, supaya saya bisa bisa ngedata yang datang siapa aja. Betul. Ini baru nomor berapa? Itu nomornya udah acak-acakan gitu. Gitu. Nah, tuh, kita lanjutin ya. Kita lanjutin ke nomor berikutnya. Sekalian nanti saya mau jelasin yang tambahan itu tadi. Oh, kalau translasi bisa kan? Tapi ya saya jelasin aja sekalian. Translasi. Oh,
Transformasi. Nah, kalau di kisi-kisi kan jelas ya translasi ya. Ya udah pasti translasi aja lah gitu kan. Jadi kalian pelajari translasi. Ya, kalau transformasi ada banyak kan, tapi yang paling harus bisa yang sederhana kan ini. Ini adalah persamaan kalau di translasi, translasi itu digeser, geseran, gitu ya. Ya berupa persamaan lagi. Kalau garis itu digeser ya tetap garis, gitu ya. Jadi garisnya kan 3x min 2y sama dengan 6. Translasinya ini ditranslasi oleh T. T-nya pira Bu? 2, 3. Berarti ini X-nya, ini Y-nya ditambah. Jadi X-nya itu bayangan, aksen itu bayangan, aslinya ditambah dengan 2. Y aksen bayangan Y, Y-nya ditambah dengan 3. Pokoknya ikutin di sini kalau tambah ya tambah, tambah pokoknya tambah semua. Kalau negatif positif ngikut. Nah, terus ini berarti kita rubah X-nya sama dengan X aksen minus 2 gitu ya. Y-nya, Y aksen diapain? Minus 3. Ini masukin di persamaan yang sebelumnya tadi. Supaya kenapa? Supaya menjadi aksen persamaannya. Nah, X-nya ganti dengan, nah ini kan 3. X-nya ganti dengan X aksen min 2 dikurangi 2Y, Y-nya menjadi Y aksen min 3 sama dengan 6. Buka, buka kurung ya. Udah, 3X aksen min 6 min 2Y aksen plus berarti 6 ya, sama dengan 6 ya. Udah, 3X aksen min 2Y aksen. Oh, ini 0 ya? Oh, ini 0 sama dengan 6. Ya wes, aksennya hilangin. Kan persamaan yang baru. Nggak usah pakai aksen. Jadi persamaan bayangan ya ini. Wes, 3X min 2Y sama dengan 6. Oh, udah. Gitu ya. Intinya mengganti aja supaya dalam bentuk aksen. Udah tinggal dipindah-pindah begitu. Saya tanya, itu transformasi, translasi gitu ya. Next. Oh, ini barisan deret ya. Barisan deret. Oh, misalnya nih, suku ke N. Nah, suku ke N dari suatu barisan itu dirumuskan berarti UN-nya, ini rumus UN. Rumus UN di sini khusus di sini itu diperoleh dengan cara 15 min 3N. Nah, sekarang gini yang ditanyakan suku ke-15 misalkan. N-nya ganti 15. Iya, iya, iya. Nah, jadi ini N-nya kan sama dengan 15 nih. Masuk. Berarti 15 minus dari 3 kali 15. Berarti 15 dikurangi 45 ya. Berarti minus 30. Gitu aja. Nah, kalau misalkan saya itu kan suku ke-15. Kalau misalkan saya mau tanya suku pertama, A-nya piro? Gitu kan. A-nya berapa? Misalnya pertanyaannya A-nya berapa? Suku pertama deh gitu kan. Berarti suku pertama. Suku pertama ya berarti masuk ke sini. 15 min 3 kali 1. Berarti 15 kurangi 3. Sama dengan 12 ya. Nah, kalau saya bertanya suku kedua. Suku kedua ya 15 min 3 kali 2. Berarti 15 dikurangi 6 ya. Berarti 9. Ya cari dulu deh suku ketiga. Nah, berarti ya 15 kurangi 3 kali 3. Berarti 15 kurangi 9. Berapa? 6 ya? Kayak gitu. Nah, ini barisan apa jenisnya?
Ini dikurangi 3 ya. Oh, ini adalah masuk barisan aritmatika. Kalau saya bertanya misal, eh enggak, jangan banyak-banyak deh. Misalkan jumlah 5 suku pertama. Nah, 5 suku pertama. Kalau 5 suku pertama itu berarti pakai apa? Kalau barisan geometri. SN, rumusnya ingat nggak? SN sama dengan N per 2 aritmatika ya. Apa pakai apa? 2A ditambah N min 1 diapalin ya. Pi. Nah, ditanya sih 5 suku pertama. N-nya piro? 5 kan? S5. Ya, berarti 5 per 2. A-nya bro. Ini 12 tuh. N min 1 berarti 5 kurangi 1 gitu kan. B-nya piro? B-nya ini, ingat B-nya negatif atau positif? Negatif ya. B-nya negatif karena turun ya. 9 kurangi 12 negatif. Ya, turun negatif. Nah, berarti ini min berapa? Min 3 ya. Nah, berarti bisa dicoret enggak ya? Saya tak susun dulu sebelum dicoret. Ini 2 kali 12. 5 kurangi 1 kan 4 ya. 4 kali min 3. Ini tak coret. Ini coret dengan ini karena ini plus berarti dua-duanya. Tak susun ulang. Jadi hati-hati kalau Pak kok ya kalau mau dijumlah terus di ini ya bisa. Tapi ini lebih lebih apa? Lebih efisien. Berarti ini 12 plus minus ya. Minus berapa gitu? 6 ya. Berarti 5 kali 6 30. Gitu. Ya. Jadi kalau pertanyaan ini, kalau ini yang ditanyakan sub ke 15